Sejak kecil saya mendapat pendidikan muslim yang radikal untuk menjadi laskar jihad. Menurut, pengakuan mama saya waktu itu, dia ingin untuk, mencapai surga, ingin masuk ke surga gitu, dia takut dengan kematian. Sejak saya umur 3 tahun, itu saya sudah dididik untuk, bagaimana mengamalkan, muslim yang taat. Menurut beliau, orang-orang Kristen itu kafir. Jadi saya seringkali sembunyi-sembunyi gitu untuk berteman dengan teman-teman Kristen saya gitu. Jadi kemudian mama saya, sholat tahajud, di dalam sholat tahajudnya dia bertemu sendiri dengan Tuhan Yesus. Ya udah deh, saya mau coba-coba dulu, saya bilang kayak gitu, saya mau coba-coba dulu ke gereja. Sebagai perwakilan masyarakat mereka datang ke rumah saya untuk mengancam keluarga saya. Mereka berkata kayak gini, "Kalau kalian tidak balik ke muslim, jangan harap besok kalian masih hidup, jangan harap kalau besok kalian masih ada, dan jangan kami tidak tanggung kalau misalnya rumah Anda tuh besok sudah dilemparin batu." Dan ustadznya itu berceramah dengan sangat hebat, dia berkata, "Bunuh saja orang Kristen, bantai saja orang Kristen." Mereka itu, ustadz itu berceramah bukan hanya ngomong dengan tanpa alat gitu, bahkan mereka itu pakai speaker gitu. Itu sudah malam, sudah waktunya tidur dan mereka Mana ajaran Islam yang menyuruh persekusi terhadap murtadin? Tidak ada. Yang ada di dalam Islam itu adalah ini saya korban nih, masih di depan mata nih, dengan berbual lah. Saya hanya bicara dengan manusia yang layak ya. Ya, Islam. Sama Caca mau ngomong nggak, Sarul? Kalau ada suara lain di luar saya, itu adalah suara yang tidak bisa dikenal. Dan penipu semacam ini nggak bisa kita hindarkan. Mengucapkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya kembali akan menampilkan sebuah video kesaksian murtadin odong-odong yang diambil dari channelnya Yusuf Manuk Bulu ya. Yang mana di dalam cerita yang disampaikan perempuan yang mengaku murtadin ini sangat banyak hal yang aneh serta ganjil berdasarkan kita sebagai umat muslim ya. Bahkan seorang muslim yang awam sekalipun tidak akan pernah melakukan hal yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh perempuan ini berdasarkan pengakuannya tersebut ya. Dan kemudian juga di akhir kesaksiannya ada saudara kita Bapak Syahrul ya, seperti biasa beliau akan terus mempertanyakan kesaksian para murtadin ini. Namun lagi-lagi para oten ini termasuk Manuk Bulu ya menunjukkan sikap yang tidak baik ketika Pak Syahrul mulai bertanya kepada murtadin ini, dan bahkan sikap mereka terkesan seperti anak-anak ya, seperti orang yang tidak berpendidikan, tidak punya adab dan etika ketika ada orang yang bertamu ke tempat mereka sendiri. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan dengar bersama ya, dan setelah itu saya pun akan memberikan komentar terhadap apa yang disampaikannya. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan di-share, dan kita dukung juga channel-channel Islam lainnya untuk terus sama-sama berjuang mensiarkan
Islam guna membentengi umat dari upaya pemurtadan dan penangkalan akidah umat muslim. Nah, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Nah, kita berbeda dengan kekristenan, itu berbeda karena kita menceritakan Tuhan. Pengalaman kita dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan yang benar. Nah, inilah yang menjadikan kita berbeda ya teman-teman ya. Supaya jelas kita hadir menceritakan pengalaman kita dengan Tuhan. Oke Mbak Rizka, saya tidak akan berpanjang lagi. Silakan Mbak Rizka ceritakan sendiri. Mulai dari latar belakang, terus bla 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 selanjutnya. Silakan Mbak Rizka. Iya, baik. Shalom, selamat malam buat semua. Saya seperti yang tadi sudah diperkenalkan, saya Rizka. Saya berasal dari suku Jawa. Kemudian seperti yang tadi juga sudah dibilang, saya berlatar belakang agama Islam. Jadi awalnya itu orang tua saya, papa saya itu berasal dari Kristen, kemudian mama saya itu Islam. Tetapi sejak mereka menikah, papa saya itu ikut dengan mama saya menjadi penganut agama Islam. Sejak kecil saya mendapat pendidikan Muslim yang radikal, karena memang mama saya pada waktu itu sedang diajar untuk menjadi laskar jihad. Menurut pengakuan mama saya waktu itu, saya bertanya, memang mama saya sedang mengikuti aliran agama yang terlarang begitu. Nah, jadi itu karena memang latar belakang beliau mama saya ini memang dia ingin untuk mencapai surga, ingin masuk ke surga gitu. Dia takut dengan kematian. Jadi dia memang benar-benar mencari gitu mana Tuhan yang benar. Nah, akhirnya akhirnya masuklah di aliran agama tersebut yang meyakinkan bahwa hal-hal itu dilakukan untuk Nah, saudaraku semuanya, dari pemaparan awal ini saja kita sudah bisa menebak ya kesaksian atau cerita yang disampaikan oleh perempuan ini tadi, yaitu perihal dia mengatakan bahwa dia dididik dengan ajaran Islam yang keras, yang radikal oleh ibunya, karena ibunya tergabung dalam misi jihad untuk bisa mendapatkan surga dan takut mati. Nah, dari sini saja sudah ketahuan ya bahwa dia itu bukanlah seorang muslim dahulunya, karena kita sebagai umat muslim sudah paham betul bahwa tidak ada perintah untuk berjihad, berperang ya, melawani orang yang tidak bersalah kepada kita, apalagi dengan tujuan mengharapkan surga dengan jalan memerangi orang tersebut. Dan kemudian alasan yang diungkapkannya karena takut mati. Nah, di sini semakin ketahuan bahwa ibunya itu sendiri dan dia sendiri tentunya ya bukanlah orang yang mengerti tentang ajaran Islam. Karena orang Islam yang sudah beriman, tidak ada yang perlu ditakuti termasuk mati ya. Yang ditakuti hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Kita takut akan murka Allah itu kepada kita. Nah, jadi sangat jelas ya bahwa perempuan ini mulai menebarkan racunnya untuk memberikan framing terhadap ajaran Islam, bahwa ajaran Islam itu adalah jelek ya. Dia ingin mempengaruhi pendengarnya demikian, karena yang pastinya tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran ataupun hadis untuk memerangi orang yang tidak bersalah atau orang yang tidak menyerang terlebih dahulu. Nah, kata jihad ini sendiri banyak pengertiannya ya, termasuk di dalam hal kehidupan sehari-hari saja. Apabila kita bekerja keras untuk menafkahi keluarga dengan mengharapkan ridho Allah, itu juga sudah bisa disebut sebagai jihad. Dan yang paling besar adalah memerangi hawa nafsu di dalam diri sendiri,
dan itu merupakan adalah jihad besar ya, sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, oke, kita lanjut lagi. Jadi sejak saya kecil, sejak saya umur 3 tahun, itu saya sudah dididik untuk bagaimana mengamalkan Muslim yang taat, demikian ya. Jadi saya dari umur 3 tahun itu saya sudah bisa mengaji, saya sudah ikut sudah ikut ngaji-ngaji gitu setiap sore saya ikut ngaji. Kemudian kalau misalnya ada puasa, bulan puasa itu saya mengikuti pesantren kilat. Kemudian sejak saya kecil saya sudah diajar berpuasa dan bahkan saya SD itu saya sudah wajib berpuasa gitu. Itu tidak boleh tidak, itu wajib hukumnya. Dan kemudian sholat 5 waktu. Kemudian mama saya juga melarang keras saya untuk bergaul dengan orang-orang Kristen di lingkungan rumah saya pada waktu itu, bahkan di sekolah, pokoknya dimanapun saya tidak boleh bergaul, berteman dengan orang-orang Kristen. Karena menurut beliau orang-orang Kristen itu kafir, jadi saya tidak boleh berteman dengan mereka. Nah, kemudian setiap sore juga saya ikut ada kelas mengaji begitu ya, setiap sore jam maghrib gitu sampai Isya itu saya ada kelas mengaji. Dan guru ngaji saya juga mengajarkan demikian gitu. Jadi sampai melarang gitu bahwa kamu tidak boleh bergaul dengan orang-orang Kristen, kamu tidak boleh berteman dengan orang-orang Kristen karena mereka itu kafir gitu. Dan itu ajaran-ajaran yang demikian itu memang sudah ada gitu di sekitar saya sejak kecil gitu. Dan itu memang sudah saya didoktrin demikian gitu sejak kecil. Tetapi anehnya tidak tahu kenapa hati nurani saya itu menolak ajaran-ajaran itu. Karena menurut saya juga di sekolah diajarkan pelajaran PPKN gitu ya, bahwa bagaimana kita itu harus memiliki toleransi antar umat beragama. Jadi saya seringkali sembunyi-sembunyi gitu untuk berteman dengan teman-teman Kristen saya gitu. Jadi kalau di depan mama saya nggak berteman sama mereka. Tapi kalau di belakang mama saya tetap berteman dengan mereka gitu. Nah, dari pengakuannya barusan ya, kita dapat lagi keganjilan apa yang disampaikannya tadi. Dengan berulang-ulang kali dia mencoba untuk meyakinkan pendengar ya, sehingga terkesan apa yang disampaikan tersebut seringkali diulang-ulang bahwa semenjak 3 tahun dia sudah mengaji, sudah bisa mengaji, sudah melakukan sholat 5 waktu, dan juga melakukan kelas-kelas mengaji tiap sorenya. Nah, kalau dipikir secara logika kita, tentunya sangat mustahil ya, kalau seumuran 3 tahun sudah bisa mengaji, itu sangat mustahil. Dan mungkin kalaupun dia belajar mengaji, paling hanya baru ikra ya, belum lagi sampai ke tahap membaca Al-Quran. Kemudian juga dalam sholat 5 waktu, saya rasa pun itu ngibul ya, karena di luar dari kebiasaan yang sering kita lihat di masyarakat. Kemudian juga dia mengatakan bahwa ibunya serta ustadz yang mengajar dia mengaji melarang untuk bergaul dengan orang Kristen. Nah, ini sekali lagi dia melakukan kedustaan ya, karena kalau memang dia seorang muslim dahulunya, ibunya serta ustadz itu tidak mungkin tidak mengetahui bahwa tidak ada ayat di dalam Al-Quran ataupun hadis untuk melarang umat muslim bergaul di luar orang Islam ya. Jadi ini adalah cerita yang ada sekaligus membuktikan sebenarnya dia bukanlah muslim dahulunya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, dan juga masa kecil saya itu sangat keras ya. Jadi orang tua saya itu mendidik saya dengan keras, baik dalam hal agama maupun hal kehidupan. Jadi saya itu dulu seringkali kalau saya salah sedikit, mama saya itu sering menyiksa saya gitu. Dipukul, dicubit, pokoknya yang menurut saya sih itu kalau untuk perlakuan itu terhadap anak kecil itu menurut saya itu sudah kelewat batas gitu.
dan itu berlaku sampai SMP. Sehingga itu menimbulkan trauma dan kebencian terpendam saya gitu kepada mama saya. Kemudian pada tahun itu latar belakang saya. Kemudian masuk di tahun 2000 ketika saya umur 10 tahun, itu saya masih kelas 5 SD. Mama saya itu kami sedang ada konflik keluarga, kemudian mama saya sholat tahajud. Di dalam sholat tahajudnya dia bertemu sendiri dengan Tuhan Yesus. Kemudian singkat cerita 2 minggu kemudian mama saya mengajak kami untuk pergi ke gereja gitu. Pertamanya mama saya ngobrol dengan papa gitu kan. Bagaimana kalau misalnya kita masuk Kristen begitu. Terus papa saya karena memang latar belakangnya dari Kristen, jadi papa saya yang menjawab, "Ya iya, ayo" gitu. Nah, semakin ke sini perempuan ini bercerita semakin ketahuan ya dustanya. Tadi dia mengatakan ketika bercerita dia diberikan kekerasan oleh ibunya, itu sampai terbalik-balik ya. Awalnya sudah sampai dia SMP, kemudian balik lagi ke umur 10 tahun kelas 5 SD. Nah, jadi di sini sangat terlihat bahwa ketika orang bercerita dusta, maka apa yang disampaikannya itu akan tidak pas karena tidak sesuai dengan apa yang dialaminya. Kemudian yang lebih aneh lagi, katanya ibunya adalah dahulunya beragama Islam, malahan bapaknya yang mengikut kepercayaan ibunya. Artinya di sini kalau secara logis ibunya adalah seorang Muslim yang taat ya. Namun yang anehnya di sini dia mengatakan setelah sholat tahajud kemudian ibunya bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, ini saya rasa bagi saudaraku umat Muslim semua benar-benar suatu keanehan ya, apalagi orang yang katanya taat beragama Islam itu sangat mustahil sekali ya. Kalaupun ada dia berjumpa, tidak lain tidak bukan itu adalah iblis yang menyerupai seseorang ya. Kemudian juga yang lebih anehnya lagi, tiba-tiba tanpa ada sebab ibunya ini mengajak bapaknya untuk masuk Kristen kembali. Nah, di sinilah puncak keanehan dan kedustaan yang dibuat oleh perempuan ini ya. Karena memang kita sebagai umat Muslim yang awam saja tidak akan mungkin melakukan hal sebodoh tersebut untuk menukar keyakinan terhadap Allah SWT dan Rasulullah. Oke, kita lanjut lagi. Waktu itu ketika mendengar mama papa saya berbincang-bincang tentang dengan topik mau berpindah agama, saya di situ langsung respon gitu. Padahal saya waktu itu masih kelas 5 SD, saya benar-benar merespon menentang bahwa saya bilang jangan. Saya bilang jangan, nanti masuk neraka, saya bilang kayak gitu. Kemudian 2 minggu kemudian mama saya coba-coba ajak saya gitu kan. Ayolah Rizka, kita ke gereja gitu. Saya bilang, enggak lah, enggak mau, nanti masuk neraka. Saya tetap dengan alasan itu. Tetapi di hari besoknya itu saya ingat itu hari Sabtu, waktu besoknya itu hari Minggunya itu kan mau ke gereja gitu ya. Saya entah kenapa enggak seperti ada kelembutan gitu di hati saya. Terus saya bilang sama mama saya gini, "Mah, ya udah deh, saya mau coba-coba dulu." Saya bilang kayak gitu, "Saya mau coba-coba dulu ke gereja." Saya bilang gitu. Kemudian ketika saya di sana, ya sekolah minggu seperti biasa gitu, nyanyi-nyanyi begitu. Memang ada hal-hal yang memang menyenangkan karena sekolah minggu itu menurut saya menyenangkan ya bagi anak kecil. Tetapi ada satu pribadi yang bikin hati saya terpaut gitu dengan orang itu, yaitu guru sekolah minggu saya. Guru sekolah minggu itu saya merasa dia itu baik, tapi baiknya itu berbeda dari kebanyakan orang. Jadi saya benar-benar merasa baiknya guru sekolah minggu saya ini
benar-benar tulus gitu, bukan baik yang dibuat-buat, bukan baik yang sekedar baik gitu ya memang karena dia gurunya kemudian ini muridnya, bukan. Tapi karena memang saya rasa dia memang tulus sekali karena sampai dia baiknya itu tidak hanya di gereja gitu. Kemudian dari masa peralihan itu ketika saya sudah mengikut Tuhan, akhirnya saya menetapkan hati, kan tadinya awalnya saya cuma coba-coba untuk mau ikut Tuhan gitu. Tetapi makin lama saya semakin mantap, semakin yakin. Akhirnya waktu itu mama saya datang ke sekolah. Waktu itu kan waktu saya baru kenal Tuhan itu 2 minggu berapa ya? Waktu itu sebelum saya 2 minggu setelah saya mengenal Tuhan, sebulan, 1 bulan setelah saya mengenal Tuhan, mama saya itu datang ke sekolah. Waktu itu saya masih SD. Datang ke sekolah saya. Kemudian mama saya bilang ke guru agama saya bahwa Rizka mulai saat ini Pak tidak belajar agama Islam lagi karena kami sudah Nasrani begitu. Karena mungkin beliau itu kecewa, akhirnya beliau memang mengumumkan kepada teman-teman bahwa ada salah satu anak yang murtad, ada salah satu anak yang kafir di sekolah ini. Sampai akhirnya gara-gara perkataan guru agama Islam saya itu, akhirnya nama saya berubah di sekolah itu, bukan jadi Rizka, tetapi nama panggilan saya itu ada 2, yaitu si kafir dan si murtad. Jadi kemana-mana pun saya pergi, itu mereka selalu bilang, hai si kafir, hai si murtad, bahkan di angkutan umum, di luar sekolah, dimanapun saya selalu dipanggil dengan panggilan demikian. Kemudian, satu malam, ketika papa saya sedang di luar kota bekerja, kami hanya di rumah gitu. Mama saya sedang hamil adik saya yang bungsu hamil besar. Kemudian saya masih berumur 10 tahun, kemudian adik saya yang pertama itu masih umur 6 tahun. Kami didatengin sama 4 orang bapak-bapak, entah 4 atau 5 waktu itu, tapi mereka punya jabatan semua ya, Bapak RT RW seperti yang tadi saya sebutkan. Sebagai perwakilan masyarakat, mereka datang ke rumah saya untuk mengancam keluarga saya. Mereka berkata kayak gini, kalau kalian tidak balik ke Muslim, jangan harap besok kalian masih hidup, jangan harap kalau besok kalian masih ada, dan jangan kami tidak tanggung kalau misalnya rumah Anda tuh besok sudah dilemparin batu, katanya gitu. Karena memang seingat saya ketika waktu itu bapak-bapak itu ada di dalam rumah saya, orang-orang itu memang masa itu sudah berkumpul gitu di depan rumah saya gitu, dan itu nggak sampai di situ saja ancamannya. Bahkan keesokan harinya masyarakat di komplek rumah saya itu mereka menggelar ibadah sholat begitu di depan rumah saya. Kemudian mereka mengundang ustadz, dan ustadznya itu berceramah dengan sangat hebat. Dia berkata, bunuh saja orang Kristen, bantai saja orang Kristen. Mereka itu ustadz itu berceramah bukan hanya ngomong dengan tanpa alat gitu, bahkan mereka itu pakai speaker gitu. Itu sudah malam, sudah waktunya tidur, dan mereka berteriak-teriak seperti demikian. Karena kami sekeluarga kan juga baru mengenal Tuhan, kami juga belum bisa berdoa panjang lebar. Akhirnya kami hanya berkumpul malam itu, saya, mama, dan adik saya itu bertiga, kami hanya berkumpul di kasur itu sembari mau tidur. Kami hanya bilang, Tuhan tolong lindungi kami mau tidur. Sudah, kami cuma berdoa begitu dalam nama Yesus, amin. Karena kami sudah tidak tahu lagi mau berdoa bagaimana. Terus, tapi lagi-lagi anehnya, sekalipun kematian terasa sudah di depan mata, itu seperti kematian sudah selangkah di depan kami. Tapi anehnya saya pribadi itu tidak merasa takut sedikit pun, tidak gentar sedikit pun, tidak ada perasaan untuk mundur dari Tuhan, tidak ada perasaan mau sudahlah tinggalkan Tuhan aja daripada hidup kayak gini. Dan saya juga tidak, saya yang masih umur 10 tahun itu tidak ada perasaan untuk mengasihani diri ataupun saya merasa bersedih gitu. Justru yang ada di pikiran saya, kasihan ya orang itu belum tahu kebenaran yang sesungguhnya. Dan puji Tuhan malam hari itu saya dan keluarga tidur, dan besoknya bangun masih hidup, tidak dibantai, tidak dibunuh, dan kami masih sehat. Nah, saudaraku semuanya, kalau kita perhatikan dengan teliti ya, ketika perempuan ini bercerita, memberikan kesaksian odong-odongnya, mulai dari gesturnya ya, itu akan kita lihat
bagaimana keganjilan demi keganjilan dari raut mukanya ketika bercerita ya, terutama perhatikan adalah bola matanya yang mencoba untuk tetap berusaha tegang ya, melihat ke depan, bahkan sesekali mencoba membalikkan penglihatannya ke arah atas. Nah, ini bisa mengindikasikan memang dia sedang berbohong ya. Kemudian lagi dari sisi ceritanya yang tanpa ujub-ujub, langsung saja ibunya mengajak ke gereja, kemudian juga dia pun langsung mau ikut dan ikut di dalam sekolah minggu. Nah, ini suatu keanehan bagi umat muslim ya. Kita walaupun umat muslim yang awam ya sekalipun, itu tidak akan pernah dilakukan hal sebodoh dan sedungu itu. Kemudian juga dia mencoba memberikan pandang negatif terhadap ajaran Islam melalui perangkat desa dan juga ustadz. Nah, di dalam menyampaikan ini pun di sini sangat kelihatan sangat ganjil ya, karena kita ketahui bahwa umat muslim tidak akan pernah menggubris keimanan orang lain ya, apalagi untuk sampai mengancam, ingin membunuh dan segala macam. Itu adalah fitnah yang sangat keji, karena tidak ada perintah di dalam Al-Quran ataupun hadis untuk melakukan hal tersebut. Nah, kemudian dia mengatakan ustadz pun melakukan hal sama dengan mengata-ngatai dengan kata kafir di depan rumahnya berceramah. Ini suatu keanehan juga. Ngapain juga ustadz berceramah di halaman rumah dia ya, hanya sekedar untuk menyatakan dia adalah kafir. Ini sungguh sangat di luar pemikiran orang yang mau berpikir secara cerdas. Kalaupun anggapannya seperti itu ya, apabila seluruh umat muslim memusuhi orang-orang kafir di luar Islam dan harus dibunuh, maka secara fakta tentulah di negara kita ini sudah tidak ada muslim lagi ya, yang tersisa satu pun juga. Tetapi kenyataannya, fakta yang kita lihat sekarang, mereka masih banyak ya, dan bahkan sangat berani menghujat serta memfitnah kepada Islam yang notabene adalah mayoritas di negara kita ini. Jadi apa yang diceritakan perempuan ini sangatlah mencoba mengiring orang atau mempengaruhi orang supaya orang membenci terhadap Islam. Nah, di sini sangat jelas bagi kita apa tujuan dari orang-orang murtadin yang odong-odong ini ya, yang mengaku-ngaku sebagai murtad ini. Nah, selanjutnya kita perdengarkan juga bagaimana Pak Sahrul juga berusaha ya untuk meluruskan apa yang disangkakan oleh perempuan tadi. Pak Sahrul ikut bergabung di dalam room Yusuf Manobulu ini, namun kita juga akan melihat bagaimana sikap orang-orang ini yang sangat tidak mencerminkan kebaikan ya, bahkan tidak mempunyai etika atau tidak pernah mengenyam pendidikan bangku sekolah ya, karena terkesan orang ini seperti preman yang di pasaran ya. Oke, kita dengar aja bagaimana usaha Pak Sahrul untuk meluruskannya. Muslim, teman dari Muslim, Pak Sahrul. Selamat malam, Pak Sahrul. Malam. Ya. Terima kasih silakan, Pak Yusuf. Silakan. Ya, langsung ke Bu Rizka. Iya. Bisa silakan. dengar saya? Iya. Jelas suara saya, Bu Rizka? Iya, Pak, jelas. Baik, terima kasih. Saya ingin masuk pada kesaksian si ibu saja ya. Saya kalau masuk di channel Pak Manibulu itu tidak akan punya ruang dengan siapapun kecuali dengan narasumber ya. Dan saya tidak ingin menambah-nambah apa yang ibu saksikan. Saya hanya ingin masuk pada ruang kesaksian ibu. Iya.
Saya ingin mengkompilasi dua apple to apple tadi pada saat Ibu mengatakan jangan bergaul dengan kafir. Orang Kristen itu kafir. Iya. Nah, yang kedua, saya ingin mengkompil. Ustadz dengan kekafiran Ibu mau dipersekusi. Gitu ya, Bu ya? Maksudnya gimana, Pak? Ada ustadz karena Ibu murtad mau dipersekusi gitu. Iya. Nah, makanya saya ingin memberikan kompilasi apple to apple keduanya ini. Ibu Anda itu sama-sama tidak paham Islam dengan ustadz tadi. Di mana ajaran Islam yang menyuruh persekusi terhadap murtadin? Tidak ada. Yang ada di dalam Islam itu adalah ini saya korban nih, masih di depan mata sesuatu, nih. Azharul, Pak Yusuf, tolong saya bicara ya. Ini saya di depan mata korban juga mau dipersekusi. Ya kalau saya nggak suruh bicara, saya keluarin aja Pak sini. Yusuf. Jadi biar kawan-kawan yang di luar sana paham. Jangan ngebual di sini Pak Zarul. Anda ini udah berdusta. Saya korbannya nih ngalamin. Dan itu yang kesaksian juga dipersekusi. Jadi memang ajaran Islam itu diajarkan memerangi manusia. Jadi Anda ini jangan berbual lah. Saya hanya bicara Islam dengan manusia politik. yang layak ya. Ya, Islam itu politik. Ya, Anda Sama. ini yang Masih jadi bisa saya marketing bicara? politik Arab. Sama Isinya Caca kan. mau ngomong nggak, Sarul? Hah? Masih bisa saya bicara? Kalau tidak Udah boleh nggak bicara apa-apa. aja dengan saya. Jadi Anda jangan berbual di sini. Ini semuanya saya dengan Mariska Ibu ini Rizka masih korban eksekusi para ustadz. Ya, Ibu Rizka masih ada? ya Syarul, jangan berdusta Anda di sini ya. Jangan jualan agama Arab. Stop, stop. Ibu Rizka Saya masih orang ada? Indonesia nih. Ya kawan-kawan di luar kalau melihat orang ini ya anggap aja apa gitu ya. Nggak usah dianggap ya. Ayo Bu Rizka, Karena memang- masih ada? Karena memang ajarannya Bu Rizka masih ada? memerangi manusia. Bu Rizka masih ada? Ya, Ini Sarul. kenapa? Sarul, kamu kalau masuk room jangan langsung Rizka masih menjustifikasi ada? apapun. Nggak sehat itu, coba baca Sarul. Quran dulu. Bu Rizka masih ada? Syarul, baca Quran dong. Baca Quran itu surat 35 Bu Rizka? ayat 45. Ya, Bu Rizka? ini Pak Ini- Yusuf mungkin bisa dihubungi? ada Bu Rizka? hadis sahih nomor hadis Muslim, sahih Muslim nomor 30. Bu Rizka? Di sini dikatakan bahwa Di mana? Muhammad Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan Kalau ada untuk suara memerangi lain di luar manusia. saya, itu Hingga adalah mereka suara yang tidak bisa mengucapkan, dikenal. La Dan ilaha penipu illallah. semacam ini nggak Barang bisa kita siapa hindarkan. mengucapkannya, maka sungguh dia telah menjaga harta dan jiwanya Bu dari Rizka? seranganku. Gimana? Ini hadis nih. Roll. Sarul. Iya. Ini Ya hadis nih. makin Iya. rendah ini channel Pak Ini Mani hadis Bulu nih, ini Ya, hadis nih. Bu Rizka Ini bisa dengar saya? hadis. Iya, iya. Ini Oke, hadis baik. nih. Iya. Jadi di dalam Islam itu Bu Rizka, Allah udah tegaskan di dalam Al-Quran, Allah memberikan ruang kepada orang Islam. Berbuat baiklah dan berlaku adil kepada orang kafir sekalipun. Itulah ajaran Islam. Selamat Artinya salah itu. Nggak salah itu. yang menyampaikan tadi Nggak salah itu, Sarul. melakukan persekusi terhadap murtadin. Ustadz Kamu yang salah terus, Iya, Sarul. Mas, Terus Ya, mama enggak, saya kamu sudah- mengatakan dilarang Mohon main itu, dengan mohon. Kristen karena Berdusta kafir. itu. Itu Berdusta. tidak ada ya. Iya, Dan yang berdusta. berikut biar pemirsa Jangan Jangan tahu. berbohong. berbohong, hidup. Pak. Jangan berbohong. Nah, itu ya. Cuma saya Ini mau dia- Jangan protes ini menghakimi, gimana ini? Pak. Bisa- bisa Gini ya, bicara nggak saya gini, ini? Pak. seluruh hidupnya sudah Gini, Bisa Pak. bicara nggak saya ini? itu. Pak Asal Syahrul, Pak mendengar Syahrul. suara halus Pak Syahrul. masuk, Saya tidak menambah-nambah ya. yang lembut seperti Pak, itu begini, tadi. Pak Yang tadi Syahrul. Ibu Anda mengatakan dilarang Cuma saya anaknya sama main Ibu dengan Anda orang dulu, Kristen Mariska karena menjawab. kafir. Cuma saya, iya, cuma Kita saya kasih saja kesempatan yang dulu, Mbak. santai. Oke? Aduh, Janganlah Pak ikut Syahrul. teladan-teladan begitu. Oke, Pak silakan. Syahrul begini ya, Silakan. maksudnya gini,
Saya bersaksi di sini itu atas dasar kebenaran. Kalau HP memang kita Bapak ada tidak mau 10, Pak. terima, ya enggak apa-apa, tidak usah didengarkan Iya. gitu loh. Saya hanya mau Tidak bersaksi bagi bisa Nggak orang-orang yang bisa, mau Anda merasa membawa diberkati. Islam. Kalau Tidak Bapak tidak bisa, mau, itu ya itu fitnah kan memang namanya. kenyataan kehidupan saya. Enggak fitnah, itu Artinya kenyataan. apa? Dan itu memang ada saksi Saya harus hidupnya. Kalau meluruskan misalnya Bapak ketidakpahaman ibu Anda terhadap konsep Islam. Paham? Oh ya Sarul, nggak mending apa-apa, kita Islam tidak nggak seperti apa-apa. itu. Kalau Bapak mau Sarul, lurusin ya silahkan gitu. Tapi saya tidak Nah, mau karena Sarul, biasa saya sudah tahu ini dengarin. kebenaran Biar saya di luar gitu. sana Ya paham sudah, bahwa Bapak juga ibu jangan Anda paksa gagal saya. terhadap Islam. Ya nggak apa-apa, Nah, yang terserah Bapak ketiga mau bilang saya gitu. Yang masuk. penting kan saya yang saya tahu inilah kebenaran gitu loh. Kalau saya juga nggak mau dengar nggak apa-apa, Saya toh hak tidak saya. menyanggah itu. Saya tidak Iya, ya menyanggah itu. sudah. Sarul, mending kita bahas. Saya masuk pada Sarul, Gitu toh. mending kita bahas setan bisa ya, kentut, mau nggak? yang terakhir ya. Ini ada setan bisa kentut nih, Rul, mau Ya, nggak? Bu Rizka yang terakhir ya. Yang Ah, terakhir, ibu Bapak tadi salah room, Pak. tiba-tiba, Bapak salah ibu, room. saya masuk pada kesaksian ibu yang ketiga ya. Ibu tadi diajak Ini nih, ke gereja. ada Apa setan kata bisa ibu? kentut nih, Rul. Bu Rizka menjawabnya, ngapain ke gereja orang kafir? Tiba-tiba ibu berikutnya, ayo coba-coba yuk ke gereja. Di mana orang Islam mau coba-coba masuk kafir? Nggak ada. Cuman Ibu Rizka aja yang melakukannya itu. Iya, Bapak Syahrul, Makanya saya pantas berdoa, saja, semoga pantas Bapak saja Syahrul Ibu nanti keadaannya diberi seperti ini. hidayah sama Tuhan ya Pak. Saya Oh, saya berdoa udah dapat supaya hidayah, Bapak Syahrul insya Allah. dijamah oleh Roh Kudus. Ya, Nanti nggak Bapak bisa, Bu, percaya Tuhan tertolak. Yesus. Benar, Bu. Pokoknya Karena ya Ibu terserah. sendiri mengatakan Saya Kristen berdoa itu di kafir. dalam nama Coba Tuhan tanya Yesus, itu. Bapak dalam nama Syahrul Tuhan Yesus. akan percaya kepada Tuhan Yesus. Oke. Tuhan Yesus Amin, sendiri yang akan dalam nama bertemu Tuhan dengan Yesus. Bapak Yes. dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Total Tuhan Yesus. yang minta kamu doain Amin. gereja, Dalam nama Tuhan Amin, Yesus. amin. Yes. Ya, dalam Rul, nama Rul. Yesus. Jadi Dah. gitu ya. Bertemu dengan Tuhan Rul, Yesus sendiri. mending- Nanti kalau mending Bapak kita sudah bertemu bahas- Tuhan Yesus, Bapak sendiri akan nanti bisa mengerti apa yang saya katakan sekarang. Ya. Amin. Mending kita bahas setan bisa kentut, Rul. Itu ada hadisnya, mungkin Bu Abro bisa baca. Jadi ada ilmu baru lagi nih malam Maafin ini. ya. Baik. Ya, jangan pergi dulu, Rul. Ini Kemana, ada Pak setan bisa Syahrul? kentut. Rul. Ya, selamat bertemu Tuhan Yesus ya, Pak. Selamat bertemu Amin. Tuhan Yesus pokoknya. Jadi begini, saudara-saudara. Ada teman muslim dari Pak Madia Channel. Selamat malam Pak Madia. Oke, selamat malam. Selamat jadi murtad ya. Selamat menyembah Tuhan yang mati dulu. Tidak mati, Madia. akulah kebangkitan. Lagi berbicara. Madia. Boleh Iya, tanya enggak? silakan. Tadi kan Pak Kasih Karunia sudah membacakan ayat di Alkitab bahwa Tuhan Yesus memanggil semua orang. Jadi tidak ada ras, tidak ada warna kulit di situ, tapi semuanya diajak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kalau kalau Allah SWT itu bagaimana, Pak? Apakah semua orang juga diajaknya? Oke. Dalam Islam, itu kan posisi Allah SWT itu sebenarnya sudah diakuin sejak zaman Nabi sebelumnya. Buktinya orang Yahudi sama Tuhannya sama orang Islam. Nah, itu artinya Bukan maksud saya. Maksud saya begini, Tuhan Pak orang Madia. Yahudi tidak suruh membunuh cecak. Nah, ini ada hadis ya. Hadis Musnad Ahmad 26216. Dari hadis ini mungkin nanti Bu Aubrey bisa baca bahwa orang yang berkulit hitam itu masuk neraka, yang kulit putih masuk surga. Silakan dibaca Bu Aubrey. Baik, saya bacakan kembali ya. Kita sama-sama membacakan. Seperti biasa, Pak Madia, selamat malam, sehat selalu Pak Madia. Oke, telah menceritakan kepada telah menceritakan kepada kami. Pokoknya ini saya langsung ke poinnya aja ya. Nabi SAW bersabda, ketika Allah menciptakan Adam, Allah memukul bahunya yang sebelah kanan, maka keluarlah keturunan berkulit putih seperti molekul, dan memukul bahu bagian kirinya, kemudian keluar keturunan yang berkulit hitam seperti arang. Maka Allah, tuh kan Pak Kasih, saya jadi ketawa nih. Maka Allah berkata kepada yang di bagian kanannya, bagian kanan berarti putih tadi ya, masuklah ke surga, dan aku tidak peduli
kemudian berkata kepada yang di bagian kirinya, yang hitam, yang kayak arang, masuklah ke dalam neraka dan aku tidak peduli. Silakan Pak Cicak. Berarti kayak Ustadz Kainama itu kan hitam itu ya. Itu masuk neraka loh itu. Pasti dong. Iya. Siapa lagi yang hitam? Ada nggak orang Indonesia yang putih ya? Kalau saya memang putih, saya masuk surga Media pasti. channel kali hitam, media channel hitam kali. Media channel arang atau putih nih? Arang Ini, dia. ini yang hitam masuk neraka loh. Pak Cicak, Media Ya. channel. izin tanya, kalau Zakir naik Pak, Oh itu hitam Ada, Pak. Hitam Pak. Madia, jangan Zakir. repot-repot. Madia, bunuh cecak banyak-banyak, dapat pahala. Pasti masuk Kawan-kawan kalau surga. masalah cecak. Jangan Berarti repot-repot. Nah, mari jawab dulu ya, kasih Anda kalau mau tahu kejahatan cecak, Anda nanti minum kopi, cari tahi cecak, Anda masukkan ke dalam minuman cecak, minuman Anda kopi itu. Anda Itu namanya orang bodoh. Itu namanya orang bodoh. Sebentar. bahwa berbahaya itu tahi cecak itu. Kalau Anda minum kopi, tiba-tiba dari atas genteng turun itu tahi cecak ke minuman Anda, itu Anda bakal kena Ya kita buang minumannya bagi bukan kita minum, kita buang. Kamu ini tolol ya. Itu Anda nggak kan lagi higienis, asik-asik. Muhammadiyah. Anda kan lagi Itu nggak asik HP, higienis. dia tahi cecak masuk ke gelas Enggak, Anda. itu nggak Nah, higienis. Anda Kalau malah saran seperti itu saran tidak baik, Pak Madia. Itu tidak higienis, dia malah mau suruh ngetes. orang malah jadi parah. Kamu gimana sih? Ya, biar dia tahu bahwa cecak itu bahaya. Jawablah pertanyaan sesuai dengan logika akal sehat Madia. Bisa gini, kamu tidak boleh makan sapi, berarti kamu tidak boleh makan sapi kalau sapi itu berak di depan rumahmu gitu. Pembuktian dong kita sekarang. Anda coba minum kopi. Kalau orang Sudahlah, Madia. Kenapa malu Madia? Kamu punya logika anak TK gitu Madia. Ya ampun, malu Madia. Iya. Madia, ampun. Ya ampun logika kamu, Madia. Anak kecil aja tahu Madia. Tai cecak anak kecil aja geli. Aduh, minta ampun kok Madia. Coba Anda coba kalau Anda percaya. Anda Oke, sebentar, satu persatu. Sebentar, satu persatu. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah saksikan dan dengar bersama ya bagaimana Pak Sarul juga berusaha untuk meluruskan pengiringan opini melalui cerita yang disampaikan oleh Murtadin odong-odong tadi terhadap ajaran Islam, dan saya rasa kita semua juga sepakat ya bahwa Murtadin odong-odong ini apa yang diceritakan itu adalah suatu kedustaan. Ternyata terbukti tadi dengan masuknya Pak Sahrul ya, sambutan para oten-eten ini sangat tidak sopan ya, tidak mempunyai etika terhadap tamu yang datang. Malahan mereka menunjukkan sikap yang angkuh, congkak, seakan-akan merendahkan sang tamu yang datang ya. Sementara kalau ketika mereka berbicara, mereka selalu berkata tentang kebenaran. Mereka lah yang benar, ajaran mereka yang benar. Nah, disinilah fungsi akal dibutuhkan untuk mencerna perkataan mereka tersebut ya. Karena kalau orang yang benar dan berakal, tentulah mereka tidak akan menunjukkan sikap yang tidak baik ya. Karena sikap tersebut menunjukkan kepada kepribadian orang tersebut dan juga akan terhubung dengan keyakinan mereka di dalam beragama juga berketuhanan. Artinya tidak akan mungkin ada kebenaran di dalam diri orang yang tidak mempunyai adab serta etika. Nah, demikianlah saudaraku semuanya bagaimana sikap oten-oten ini ya, ketika ditanyai itu mereka merasa ketakutan untuk dibongkar kebohongannya tersebut. Mudah-mudahan kita masih bisa terus mengkoreksi apa yang mereka sampaikan yang mencoba memfitnah atau memojokkan serta menghina Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah serta kitab suci Al-Qur'an ya. Mudah-mudahan video ini semakin dapat kita membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang salah ya.
terutama bagi kita umat muslim. Mudah-mudahan iman kita semakin meningkat kepada Allah SWT dan juga Rasulullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.